Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Adapun materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu dengan adanya jaminan atas pinjaman yang diberikan. Menurut KUHP pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan. Nah, berdasarkan pengertian KUHP tersebut, maka hukum gadai pada usaha ini adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya sebagai agunan kepada kantor cabang pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang dalam kondisi yang ditentukan. Harta gerak meliputi hampir seluruh jenis barang bergerak, misalnya perhiasan, barang elektronik, sepeda motor, dan yang lainnya. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya, dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT Pegadaian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi di atas, bisa kita simpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jual pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Dalam sejarah dunia, usaha pegadaian pertama kali itu dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, oleh orang-orang Belanda di bawah VOC, usaha pegadaian dibawa ke Indonesia. Sehingga pada tahun 1746, VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, ketika kekuasaan diambil alih oleh Inggris, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening. Nah, lalu pemerintah Inggris kepada masyarakat itu memberikan keluasan untuk mendirikan usaha gadai sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Nah, lalu pada tahun 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama kali di Indonesia, yaitu di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Lalu pada rentang tahun 1905 sampai 1990, Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan badan hukum, mulai dari jawatan, lalu perusahaan negara atau PN, Perjan, dan Perum. Nah, hingga pada tahun 2012, dari Badan Hukum Perum berubah kembali menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 sampai saat ini. Itulah sejarah pegadaian di Indonesia. Latar belakang didirikannya Pegadaian. Nah, sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia itu sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Secara informal berlangsung antara individu dalam masyarakat
secara formal dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara pada tahun 1901. Praktik gadai non-formal biasanya berbentuk rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Kehadiran Pegadaian bertujuan untuk memberantas rentenir, ijon, dan pinjaman tak wajar lainnya. Nah, saat ini dengan tetap memfokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, Pegadaian telah berkembang, tidak hanya melayani kredit berbasis gadai saja, namun juga melayani jasa keuangan lainnya seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa keuangan lainnya, baik secara konvensional maupun secara syariah. Nah, adapun latar belakang didirikannya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tak wajar lainnya. Ijon itu seperti pembelian barang, tapi barangnya belum jelas. Ya, itu adalah ijon, seperti membeli kucing dalam karung lah istilahnya. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan yang ketiga untuk mendukung pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Tujuan Pegadaian. Yang pertama, memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Lalu yang kedua, tujuan Pegadaian adalah melakukan kegiatan lainnya, yaitu pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu permata. Lalu kegiatan lainnya juga bisa berupa jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman, serta usaha lain yang sesuai dengan aturannya. Itu adalah tujuan dari Pegadaian. Keuntungan usaha gadai. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Hal ini disebabkan prosedurnya tidak berbelit-belit. Nah, biasanya waktu yang relatif singkat itu untuk memperoleh kredit gadai, biasanya prosesnya itu kurang lebih 15 menit. Sehingga Pegadaian ini mudah untuk dilakukan. Yang terpenting masyarakat yang membutuhkan dana itu memiliki barang yang bisa dijadikan agunan atau jaminan. Lalu yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, persyaratannya asalkan masyarakat itu memiliki barang bergerak sehingga nanti bisa diagunkan atau dijaminkan gitu ya kepada pihak pegadaiannya. Lalu minimal persyaratan juga adalah orang dewasa yang minimal usianya itu 18 tahun ya, atau yang sudah memiliki KTP dan membawa kartu identitas yang masih berlaku. Lalu yang ketiga, pihak Pegadaian itu tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai kehendak nasabahnya. Jadi masyarakat yang membutuhkan uang ketika membawa barang lalu ada dijaminkan uangnya diberikan ke nasabah atau ke masyarakat. Nah, masyarakat itu atau nasabah itu bebas mau memakai uangnya untuk apapun gitu ya. Karena tidak ada ketentuan harus digunakan untuk usaha atau kredit produktif maupun untuk konsumtif gitu ya, atau konsumsi dari nasabahnya. Lalu barang yang digadaikan dijamin keamanannya dan diasuransikan oleh pihak pegadaiannya. Itu adalah keuntungan dari usaha gadai. Selanjutnya adalah ciri produk gadai. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang sudah disajikan. Tujuan kreditnya untuk gadai konvensional itu kebutuhan segera atau mendadak, baik konsumtif maupun produktif seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi perusahaan pegadaian itu tidak mementingkan untuk apa penggunaan dana nasabahnya. Yang terpenting nasabah membawa persyaratannya bisa diberikan kredit atau pinjaman gitu ya.
Lalu barang jaminannya berupa emas, berlian, handphone, elektronik, peralatan rumah tangga maupun kendaraan. Nah, biasanya waktu pelayanannya itu 15 menit. Lalu tarif sewa modalnya mencapai 0,75% sampai dengan 1,15% per hari, per 15 hari ya. Tetapi ketentuannya itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Biaya administrasi pun di rentang Rp2.000 sampai dengan Rp100.000. Nah, sesuai dengan uang pinjaman ya. Itu pun bisa berubah sewaktu-waktu. Lalu penetapan UP-nya 92% sampai dengan 90% kali nilai taksiran. Jadi nanti pihak Pegadaian akan melihat jaminannya, lalu akan menaksir berapa harga barang yang dijaminkan. Ketika misalkan nasabah itu nantinya tidak bisa membayar ke pihak Pegadaian, maka barangnya nanti akan dilelang gitu. Makanya akan ditaksir terlebih dahulu. Nah, biasanya pemberian uang pinjamannya itu sesuai dengan nilai taksirannya. Lalu plafon kreditnya itu minimal di besaran 50.000, maksimalnya 500 juta. Lalu jangka waktunya itu 120 hari. Sistem pembayarannya pelunasan sekaligus, lalu bisa juga diangsur atau dicicil, ataupun bisa melakukan perpanjangan kredit apabila ada kendala dari pihak nasabahnya. Lalu perjanjian kredit, perorangan atas dasar hukum gadai dan kredit macetnya. Apabila ada kredit macet, nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Pegadaian akan melelang jaminan barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. Nah, itu adalah ciri dari produk gadai. Nah, adapun proses kredit gadai, kita bisa melihat dari bagan yang sudah saya tampilkan, ya. Dimulai dari nasabah datang ke seluruh outlet Pegadaian dengan membawa barang jaminan serta kartu identitas yang masih berlaku. Lalu nanti dari outlet Pegadaian akan diberikan kepada penaksir dan pemutus kredit, di mana penaksir akan menaksir barang jaminan dan memberikan informasi besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan nilai taksiran. Jadi ketika kita mau menggadaikan barang, itu kita tidak bisa menentukan berapa uang pinjaman yang bisa kita pinjam gitu ya. Tergantung dari nilai taksiran dari barang jaminannya. Nah, jika nasabah setuju, maka akan diterbitkan surat bukti gadai sebagai bukti dari transaksi gadainya. Dan apabila sudah selesai, maka nasabah akan diberikan uang pinjaman dan barang jaminan disimpan di Pegadaian. Nah, itu adalah proses kredit gadai. Nah, selanjutnya barang jaminan di Pegadaian. Yang pertama bisa berupa barang atau benda perhiasan seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan juga jam. Lalu bisa juga berupa barang elektronik dan kendaraan seperti radio, komputer, televisi, motor, dan juga mobil. Dan juga barang yang bisa dijaminkan di Pegadaian adalah mesin-mesin, antara lain seperti mesin jahit, mesin kapal motor, dan yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh dari barang yang bisa dijaminkan. Nah, besarnya jumlah pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian itu tergantung dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Namun biasanya Pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa Pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, adapun tadi jaminan-jaminan bisa berupa barang atau benda perhiasan, lalu barang elektronik dan kendaraan ataupun mesin-mesin. Nah, selanjutnya macam-macam pinjaman di Pegadaian. Ada beberapa macam dalam pinjaman di Pegadaian. Yang pertama adalah produk KCA atau kredit cepat aman. Produk KCA ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif.
KCA adalah solusi terpercaya bagi nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini juga, nasabah diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan seperti BPKB gitu ya. Terus juga bisa juga berupa emas ya, emas batangan, laptop, handphone, ataupun barang-barang elektronik lainnya. Keunggulan produk KCA ini adalah yang pertama, layanan produk itu tersedia di 4.400 outlet pegadaian di seluruh pelosok Indonesia. Lalu prosedur yang dijalankan sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet. Lalu proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, ya seperti yang sudah dijelaskan, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair. Lalu pinjaman bisa mulai dari 50.000 hingga 500 juta, tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah. Lalu jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman. Selanjutnya pelunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu. Lalu tidak perlu membuka rekening di bank. Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai, sewa modal atau bunga yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari, dan biaya administrasi biasanya 2.000 sampai 125.000. Adapun syarat mengajukan KCA, nasabah hanya menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga, lalu membawa fotokopi KTP. Jika agunan berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK aslinya. Lalu syarat yang terakhir, nasabah harus menandatangani surat bukti kredit. Nah, itu adalah produk KCA atau kredit cepat aman. Lalu yang kedua, macam-macam pinjaman di pegadaian adalah Krasida atau kredit gadai sistem angsuran. Nah, produk Krasida ini diperuntukkan bagi mereka pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tujuan pengembangan usaha. Nah, dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapat pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit. Keunggulan produk Krasida ini adalah yang pertama, prosesnya mudah, kredit dapat cair dalam rentan waktu tidak lebih dari 1 minggu. Lalu membawa agunan berupa emas atau kendaraan bermotor, pinjaman mulai dari 1 juta hingga 250 juta tergantung dari agunan. Lalu pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran. Tarif sewa modal atau bunga mulai dari 1,25% per bulan. Jangka waktunya cukup fleksibel mulai dari 6, 12, 24 atau 36 bulan. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Nah, Krasida juga bisa diajukan di seluruh outlet pegadaian dan biaya administrasinya biasanya 10.000 sampai dengan 100.000. Adapun syaratnya untuk mengajukan Krasida adalah membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga, menyerahkan jaminan atau agunan. Lalu untuk agunan berupa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. Nah, itu adalah produk Krasida atau kredit gadai sistem angsuran. Lalu yang ketiga ada kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia. Nah, produk kreasi merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup hanya dengan BPKB saja, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usahanya. Kreasi merupakan solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Nah, adapun keunggulan dari produk kreasi ini adalah agunannya itu hanya cukup BPKB kendaraan bermotor saja. Pinjamannya mulai dari 1 juta sampai dengan 200 juta. Jangka waktu fleksibel 12, 18, 24, dan 36 bulan. Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Proses kredit hanya butuh 3 hari dan dana akan segera cair.
Nah, untuk sewa modal atau bunga pinjaman relatif murah dengan angsuran tetap per bulannya. Nah, adapun syarat mengajukan kreasi ini, yang pertama harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun. Jadi harus ada usahanya ya, bukti usaha. Lalu fotokopi KTP, kartu keluarga dan surat-surat yang lainnya. Lalu menyerahkan dokumen-dokumen yang sah juga atas usahanya. Lalu menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Itu adalah kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia. Nah, jadi itu ya ketiga macam pinjaman yang ada di Pegadaian. Nah, selanjutnya kegiatan usaha Pegadaian lainnya. Nah, mungkin selama ini masyarakat hanya mengenal usaha Pegadaian itu hanya sepintas saja, yaitu sebagai tempat peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang. Padahal dalam praktiknya, di samping meminjamkan uang, Pegadaian juga melakukan usaha lain. Nah, usahanya yang pertama adalah jasa taksiran atau melayani taksiran. Layanan pengujian barang bergerak guna untuk menilai harga barang bergerak milik nasabah. Biasanya perhiasan emas, logam, intan, dan batu mulia. Nah, selain itu juga bisa menambah keyakinan dalam bertransaksi, utamanya emas, berlian terkait dengan kadar keaslian dan kualifikasinya. Jadi menyediakan jasa taksiran untuk nasabah. Lalu yang kedua, kegiatan usaha Pegadaian lainnya adalah jasa titipan barang. Nah, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya untuk sementara, jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman untuk pemiliknya dari kehilangan barang, kebakaran, atau pencurian. Misalkan ketika kita mau pergi keluar kota, lalu kita takut barang-barang, surat-surat berharga kita gitu ya di rumah kalau ditinggalkan, seperti surat tanah misalkan. Nah, itu bisa kita titipkan ke Pegadaian karena ada jasa titipan barang. Lalu kegiatan usaha Pegadaian yang ketiga adalah layanan pengujian atau penilaian keaslian atau kualitas dari barang ya, yaitu adalah jasa sertifikat. Nah, khususnya barang-barang seperti batu permata, logam mulia, dan batu-batuan berharga lainnya dengan memperlihatkan sertifikasi khusus. Nah, dengan adanya sertifikat batu mulia yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya, maka keyakinan akan kualitas batu mulia yang dimiliki serta transaksi jual beli batu mulia dapat dilakukan dengan keyakinan dan terhindar dari tindak penipuan. Nah, yang jelas bahwa usaha pokok Pegadaian di sini merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai. Namun, usaha Pegadaian juga memiliki bidang-bidang lainnya yang merupakan usaha penunjang dari kegiatan pokok yang ada di perusahaan Pegadaian. Itu adalah materi kita yang pertama mengenai Pegadaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sewa guna usaha atau leasing. Sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, maupun dengan hak opsi atau finance lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nah, perusahaan sewa guna usaha di Indonesia itu lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, dapat diperoleh dari perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Jadi perlu dipahami di sini bahwa sewa guna usaha di sini bukan hanya sekedar pihak lesor itu membiayai terhadap barang yang diinginkan oleh nasabah, tetapi juga pihak leasing itu bisa menyewakan barang kepada nasabah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan nasabah akan membayar uang sewa dan akan mengembalikan barangnya jika sudah habis masa sewanya. Nah, itu adalah pengertian dari sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya adalah kelebihan dan manfaat leasing. Adanya kegiatan pengadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Nah, beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Maksudnya adalah bagan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan dengan keperluan lisi, sehingga jangka waktu lisi serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Lalu yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang dilisi dan pembayaran lisi sesuai pendapat oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lisi tersebut. Lalu yang ketiga, capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabahnya, sehingga lisi bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu kelebihan dan manfaat yang keempat adalah pelayanannya cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan, sehingga bisa lebih produktif lagi. Lalu yang kelima, terhindar dari inflasi. Maksudnya adalah, dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayarannya akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang keenam, dilindungi hukum. Maksudnya adalah pihak lesor dan pihak lisi akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walaupun sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Lalu yang ketujuh, cara mendapatkan aktiva. Maksudnya pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas, tapi sulit dalam pendanaannya. Nah, oleh karena itu bisa memanfaatkan meminjam kepada perusahaan leasing. Nah, itu adalah kelebihan dan manfaat dari leasing. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama adalah lesor. Lesor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal. Lesor dalam finansial lisi bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan lesor dalam operator lisi bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Lalu pihak yang kedua adalah lisi, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lesor. Lalu yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lisi dengan pembiayaan tunai dari lesor. Dan yang keempat adalah bank, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lesor ataupun supplier. Nah, itu adalah keempat pihak yang terlibat dalam leasing atau sewa guna usaha.
Adapun mekanisme transaksi pada leasing atau sewa guna usaha, nah, seperti yang terlihat dalam bagan yang sudah saya tampilkan. Yang pertama itu leasing memilih barang kepada supplier. Lalu yang kedua adalah adanya negosiasi antara pembiayaan, yaitu antara lessee dan juga lessor untuk membiayai barang yang sudah dipilih oleh lessee dari pihak supplier. Lalu yang ketiga ada komitmen letter, yaitu adanya dokumen formal dan mengikat secara hukum yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman kepada pemohon pinjaman atau dari pihak lessor kepada pihak lessee. Lalu yang keempat adanya penandatanganan kontrak. Yang kelima, di sini lessor akan menghubungi pihak supplier bahwa telah terjadi transaksi atau kesepakatan antara lessor dengan lessee. Lalu yang keenam, supplier akan mengirimkan barangnya kepada lessee. Lalu yang ketujuh, penyerahan dokumen atau faktur penjualan kepada lessor, gitu ya. Dan yang kedelapan, lessor akan membayarkan fakturnya kepada pihak supplier. Dan yang kesembilan, kita bisa lihat di sini adalah pembayaran lessee kepada lessor. Bisa dilakukan dengan tunai ataupun bisa dilakukan secara angsuran atau dicicil. Nah, adapun bank di sini adalah untuk memberikan pendanaan ya secara tidak langsung, baik itu kepada lessor maupun kepada suppliernya. Nah, itu adalah mekanisme transaksi dalam leasing atau sewa guna usaha. Selanjutnya adalah penggolongan perusahaan leasing. Ada 3 penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing company, yaitu kegiatan independent leasing company maksudnya adalah perusahaan leasing yang mewakili secara garis besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. Nah, selain itu perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing adalah bank, perusahaan, dan lembaga keuangan lainnya yang disebut sebagai lessor independen, seperti contohnya Adira, Summit Auto Finance, terus FIF, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada captive lessor. Nah, seiring dengan disebutnya two party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiari. Lalu pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Nah, captive lessor ini adalah tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan yang menggunakan pembiayaan tradisional ataupun cash. Contohnya ACC atau Astra Credit Company, lalu ada BAF, Busan Auto Finance, itu dari Yamaha, lalu ada Indomobil Finance, itu dari Suzuki. Itu adalah captive lessor. Lalu yang ketiga ada leasing broker atau packager. Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi leasing broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Namun perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Contohnya seperti
perusahaan-perusahaan di bidang properti, yaitu Era, Ray White, Mentari gitu ya. Lalu penyediaan barang-barang perabotan rumah tangga seperti Columbia gitu, Columbus. Nah, itu adalah contoh dari leasing broker atau packager. Itu adalah ketiga penggolongan perusahaan leasing. Nah, selanjutnya jenis-jenis leasing itu ada terdiri dari dua. Yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease. Yang pertama finance lease, kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha atau leasing pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Finance lease adalah jenis leasing yang mempunyai kriteria. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal atau minimum sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Lalu yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan minimum 2 tahun untuk barang-barang modal golongan 1, minimum 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan minimum 7 tahun untuk barang modal bangunan. Lalu yang ketiga, sewa guna usaha mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa atau leasing untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui, atau dengan kata lain penyewa mempunyai hak opsi untuk mengambil alih barang yang disewanya. Lalu yang kedua ada operating lease. Adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, operating lease adalah jenis leasing yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Lalu yang kedua, tidak memiliki hak opsi bagi leasing sehingga tidak bisa membeli atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi leasing. Nah, jangka waktu untuk operating lease umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang yang disewa gunakan. Sedangkan untuk finance lease mempunyai umur jangka waktu sewa guna usaha mendekati umur ekonomis barang modal yang bersangkutan. Itu adalah kedua jenis dari leasing. Selanjutnya adalah perjanjian leasing. Nah, perjanjian yang dibuat antara lessor dengan leasing disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan leasing. Isi kontrak yang dibuat itu biasanya secara umum gitu ya, yang umumnya saja. Nah, adapun isi perjanjiannya seperti nama dan alamat leasing, jenis barang modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat dalam pembayarannya, lalu syarat-syarat kepemilikan, biaya-biaya yang dikenakan, dan sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji dalam pembayaran cicilannya atau angsurannya. Nah, jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko pembayaran oleh leasing. Namun dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan kepada perusahaan leasing, pihak leasing terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan suppliernya. Kemudian barulah mencari leasing yang akan menjadi lessornya atau pembiayaannya, lembaga pembiayaannya. Nah, adapun sanksi-sanksi kepada pihak leasing yang pertama yaitu dilakukan dengan teguran lisan. Jadi nanti lessor atau perusahaan leasing akan memberikan teguran lisan kepada leasing atau nasabahnya ya. Lalu yang kedua dengan teguran tertulis, nanti pihak lessor akan menulis surat ya ketika leasing tidak membayarkan angsurannya. Lalu yang ketiga sanksinya berupa denda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.
Dan yang terakhir, sanksinya adalah penyitaan barang yang dilakukan oleh leaser. Apabila pihak leasee tidak bisa membayar angsuran ataupun kredit yang sudah dipinjam dari lessor. Itu adalah sanksi-sanksi yang bisa diberikan. Nah, demikian materi mengenai pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing, di mana kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat dengan cara memberikan dana maupun memberikan kredit berupa pembelian atau penyewaan barang. Mudah-mudahan dari video ini saudara bisa memahami mengenai pegadaian dan sewa guna usaha atau leasingnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.